Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya berada di area pemakaman di daerah Sidoarjo. Kita tahu pemakaman ini adalah tempat untuk mengebumikan orang yang telah meninggal dunia. Di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Kematian adalah keadaan ruh dicabut dari badan. Oleh karena itu, saat ini saya ingin mencoba membahas keadaan ruh setelah pisah dari badan. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kitab ini dikarang oleh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Di sana ada keterangan yang intinya bahwa setelah keluar dari jasad manusia dan telah melewati masa 3 hari, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan jalan-jalan dan melihat jasad yang pernah ditempatinya. Dia berkata, "Ya Rabbi, izinkanlah saya berjalan-jalan dan melihat raga yang dulu saya tempati." Lalu Allah mengizinkannya, dan ruh itu pergi ke kuburan semacam ini, yaitu tempat jasad berada. Dia melihat dari jauh jasad yang hidung dan mulutnya bercucuran darah. Ruh itu lalu menangis, kemudian berkata, "Aduh jasadku, aku kasihan sekali kepadamu. Hai kekasihku, apakah kamu teringat masa-masa hidupmu kemarin? Tempat ini adalah tempat yang penuh kesepian, bencana, kerusakan, kesedihan, dan penyesalan." Setelah 7 hari, ruh itu kembali memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, berilah aku izin melihat jasadku." Lalu Allah memberikan izin, dan ruh itu pergi mendatangi kuburan tempat jasadnya berada. Dia melihat dari jauh jasadnya yang telah dipenuhi oleh ulat dan cacing. Dia menangis dengan tangisan yang keras dan berkata, "Oh jasadku, ingatkah kamu masa-masa hidupmu? Di manakah teman-temanmu dan tetangga-tetanggamu yang semuanya dulu senang dekat denganmu? Hari ini mereka menangisiku dan menangisi kamu." Dalam kitab itu juga ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa orang mukmin apabila telah mati, maka rohnya mengelilingi rumahnya selama 1 bulan. Dia melihat harta kekayaan miliknya yang ditinggalkannya, bagaimana harta-harta itu dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dilunasi. Ketika genap sebulan, maka ruh itu dikembalikan ke kubur orang mukmin itu dan bebas berkeliling melihat siapa orang yang mendoakannya dan siapa orang-orang yang tetap berduka atasnya hingga setahun dari hari kematiannya. Apabila telah genap setahun, maka ruh tersebut diangkat kepada arwah orang-orang mukmin berkumpul hingga hari kiamat, yaitu hari ditutupnya jendela kematian. Ruh kerabat yang telah meninggal itu berkata, "Wahai Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke rumah-rumah kami, agar kami dapat melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Mereka itu lalu turun pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila telah datang hari raya, hari Asyura, hari Jumat pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam Jumat, maka arwah orang-orang yang telah mati itu keluar dari kubur mereka dan berhenti di pintu-pintu rumah mereka seraya berseru, "Belas kasihanilah kami pada malam yang penuh berkah ini dengan sedekah.
walau berupa sesuap atau secuil roti. Kami benar-benar membutuhkannya. Apabila kalian semua enggan, maka hadiahkanlah kami dengan bacaan Al-Fatihah di malam yang berkah ini. Adakah orang yang masih memiliki kasih sayang kepada kami? Hai orang yang menempati rumah kami, wahai orang yang memiliki istri kami, hai orang yang menempati istana kami yang luas, kami sekarang berada dalam kubur yang sempit. Hai orang yang membagi-bagi harta kami, hai orang yang merendahkan anak-anak kami yang yatim, apakah ada di antara kalian orang yang ingat kami di pengasingan ini? Lembaran catatan amal kalian semuanya masih terbuka dan dapat diisi. Sesungguhnya orang yang telah mati itu tidak berpakaian selai kain pun. Oleh karena itu, janganlah kalian semua melupakan kami dengan menghadiahkan kepada kami doa darimu, karena kami selalu membutuhkan kalian semuanya. Apabila orang yang telah mati itu mendapatkan pahala atau sedekah dari keluarganya atau doa, maka dia kembali dengan senang. Dan apabila ia tidak mendapatkan semuanya itu, maka dia kembali dalam keadaan sedih, cemas, dan putus asa. Oleh karena itu, kalau kita memiliki orang tua atau siapa saja yang telah meninggal, maka kita diperbolehkan bersedekah untuknya. Bersedekah yang mana pahalanya dikasihkan kepada orang yang telah meninggal itu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu orang yang telah meninggal itu telah terputus amal ibadahnya, tidak bisa mengerjakan apa-apa, mandi tidak bisa mandi, oleh karena itu dimandikan oleh orang lain. Lalu sholat tidak bisa sholat, oleh karena itu disolatkan oleh orang lain. Bahkan dia ke kuburan tidak bisa berjalan sendiri, maka dia akan dipikul oleh orang lain. Nah, bisa hanya 3 yang dapat mengiringinya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'u lah." Jika anak cucu Adam, termasuk kita semuanya, telah meninggal, terputuslah semua amal ibadahnya, karena sudah tidak bisa beramal, kecuali hanya 3 hal. Pertama, yaitu sodako jariyah, sodako yang mengalir terus-menerus pahalanya, seperti kita bangun masjid, bangun musola, dan seterusnya. Lalu adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya, umpamanya saya mengajarkan kepada seseorang, seseorang ini mengajarkan kepada yang lain, maka saya dapat pahala, orang ini dapat pahala, dan seterusnya. Pahala ini saya dapat terus meskipun saya telah meninggal. Lalu yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan. Ini yang terpenting. Kalau kita tidak mampu mengajar ilmu kepada orang lain, tidak mampu bersedekah, maka satu-satunya yang kita harapkan adalah doa anak-anak kita. Paling tidak setiap selesai sholat, kita mendoakan orang-orang tua kita yang telah meninggal. Oh, bighfirli wali walidayya, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.